pembuangan slag atau slat gitu loh. Nah, kondisinya bisa ditunjukin seperti ini. Bagaimana hati kita nggak tersentuh, bagaimana nurani kita nggak tersentuh dengan kejadian kayak gini. Ini manusia. Ini bukan daging unggas yang bisa dimasak. Ini kondisinya seperti ayam bakar seperti ini. Ini baru ini saya tampilkan, karena saya udah nggak tahan lagi mesti bagaimana dan bicara dengan siapa. Rasa sedih yang mendalam dan perasaan pilu masih kita rasakan atas rusuh di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, karena memakan korban jiwa atas rusuh yang terjadi antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Kita akan bahas fakta-fakta yang belum diungkap selama ini bersama Bang Puji. Beliau hadir karena membawa tanggung jawab moral yang tinggi sebagai pengurus DPP Serikat Pekerja Nasional. Sahabat, kita akan dengar langsung kisah Morowali Utara ini dari Bang Puji. Sebelumnya, terima kasih Bang sudah mau hadir kembali di studio Banten Podcast. Sama-sama, terima kasih juga Pak Iksan. Mudah-mudahan sesi kali ini memberikan sebuah titik cerah atas apa yang terjadi dan tegaknya keadilan atas peristiwa yang lalu. Bang Puji, silakan. Ya, apa sesungguhnya yang terjadi sebetulnya? Di Morowali Utara ini, di PT GNI atau Gunbuster Nickel Industry, ini perusahaan tambang nikel, Pak Iksan. Tambang nikel, dan di sana ada tenaga kerja lokal dari tenaga kerja Indonesia dan juga tenaga kerja Cina. Sekali lagi di sini saya mau menyampaikan bahwa SPN atau kami bukan anti terhadap TKA Cina atau TKA manapun, bukan. Kami tidak ada persoalan dengan investor Cina atau investor asing manapun. Cuman kami sangat berharap perlakuan-perlakuan atau perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maupun sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dikedepankan dan diprioritaskan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, dalam hal ini juga seluruh tenaga kerja Indonesia. Nah, bicara PT GNI, bicara Morowali Utara, dari sudah sekitar 1 bulanan ini menjadi sangat panjang dan sangat rumit sebenarnya. Namun kalau ditelaah dan dipikir dan dicari lebih jauh, masalahnya sangat sederhana Pak Iksan, dan mestinya ini tidak perlu sampai menjadi kasus nasional. Kalau Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara dan juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya perlu sampaikan bahwa masalah utama di sana itu berawal dari banyaknya kasus-kasus K3, keselamatan dan kecelakaan kerja, yang sudah menghilangkan nyawa pekerja di PT GNI udah puluhan, bukan hanya 1-2. Kemudian persoalan kebebasan berserikat di sana tidak ada sama sekali, dan sampai saat ini saya masih tegas mengatakan bahwa PT GNI itu adalah anti serikat. Saya kira ini perlu ditegaskan dan perlu diberikan pemahaman terhadap manajemen PT GNI, terutama oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Tenaga Kerja,
bahwa kebebasan berserikat di Indonesia itu diatur semenjak Indonesia meratifikasi Konvensi ILO tentang kebebasan berserikat. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemudian diterbitkannya Kepmenaker Nomor 16 Tahun 2001 tentang tata cara pencatatan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Indonesia. Nah, sampai hari ini di sana berdiri serikat pekerja namanya SPN atau Serikat Pekerja Nasional. Dan SPN di PT GNI itu sudah punya nomor pencatatan. Ini legalitas formal SPN di PT GNI. Dan saya kira ini sudah sah menurut hukum di Indonesia bahwa SPN berdiri di PT GNI sebagaimana serikat pekerja, serikat buruh yang lain di Indonesia. Dengan adanya tanda bukti pencatatan atau nomor pencatatan diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, sudah barang tentu SPN sudah bisa melakukan kegiatan operasional, tugas-tugas yang dilakukan secara keorganisasian di sana. Beberapa persoalan yang ada, terutama soal K3, teman-teman di SPN PT GNI sudah tidak cuma sekali dua kali mengajak berunding, mengajak bertemu, berbicara, menyelesaikan beberapa persoalan secara persuasif dengan pengusaha PT GNI, tapi ditolak mentah-mentah oleh PT GNI. Kalau boleh tahu alasannya, Bang? Alasannya ini yang inkonstitusional dan tidak jelas. Pertama, saya katakan inkonstitusional, sampai sekarang mereka tidak mengakui keberadaan SPN padahal sudah tercatat secara sah di sebagaimana aturan perundang-undangan. Terus kemudian yang ini dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara. Artinya PT GNBI juga tidak mengakui GNI. PT GNI. GNI ya, ini tidak mengakui keberadaan SPN di sana, dan itu adalah kesalahan fatal sebenarnya. Nah, kami punya dokumen yang PT GNI tidak mengakui keberadaan SPN di sana, dan bahkan terakhir dia mengeluarkan surat agar mencabut pencatatan ini, dikirim ke Disnaker Morowali Utara. Ini yang sangat luar biasa. Kalau kemudian perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran undang-undang kemudian melakukan intervensi kepada negara kepada pemerintah melalui satuan perangkat kerjanya, saya kira ini perlu menjadi pertanyaan besar. Sejauh mana keterlibatan negara dalam mengatur operasional negara ini, terutama di depan para investor. Itu yang pertama. Dan sampai sekarang itu berbuntut dengan di PHK-nya banyak pengurus dan anggota SPN yang tergabung di SPN. Pada waktu terakhir beberapa bulan yang lalu, SPN mengeluarkan formulir pendaftaran Serikat Pekerja Nasional keanggotaan itu sudah 4.000 lebih. Tetapi teman-teman mendapatkan ancaman dari para pengawas. Ketika mereka bergabung ke SPN, maka mereka diputus dan tidak diperpanjang kontraknya oleh PT GNI. Sehingga yang mengembalikan formulir itu hanya sekitar ratusan. Tidak sampai 1.000. Pengawasnya tentu dari pemerintah daerah. Pengawasnya dari TKA dan juga ada dari orang Indonesia yang berada di bawah manajemen PT GNI. Oke. Di sini ini salah satu hal yang ingin saya buka kepada publik, betapa anti serikatnya PT GNI. Dan itu kalau pengawas dari TKA maksudnya dari PT GNI. Pengawas itu dalam tataran struktur manajemen. Oke. Ada pengawas, supervisor, kepala bagian, kemudian sampai ke manajer dan sebagainya. Nah, ini pengawas. Kalau di sana pengawas itu diidentifikasi dengan helm berwarna biru. Nah, ini melakukan intimidasi seperti itu, sehingga kemudian banyak yang ketakutan sehingga tidak bergabung dan tidak mengembalikan formulir pendaftaran yang tadinya mereka mau mendaftar. Dan parahnya lagi, setelah kasus ini ramai dan sudah menjadi isu nasional, mereka sampai detik ini tidak berhenti melakukan PHK. Bahkan pengurus SPN pun juga di PHK dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling utama adalah soal end kontrak atau berhentinya kontrak. Karena di sana menerapkan sistem PKWT. Sedangkan dalam undang-undang kita di PT GNI ini kan core bisnisnya kan tambang nikel, yang artinya pekerjaan itu terus-menerus adalah tambang nikel, yang mestinya tidak bisa diberlakukan PKWT. Bang, sebelum dilanjut, sistem PKWT itu apa?
PKW itu tuh perjanjian waktu kerja tertentu. Kalau dulu namanya sistem kontrak. Nah, semenjak ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang sekarang beralih ke Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11, itu PKWT namanya, perjanjian kerja waktu tertentu, dan untuk pekerja tetap atau permanen namanya perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Istilahnya itu. Ini istilah dalam undang-undang. Nah, dengan dasar itu. Nah, kemarin beberapa anggota SPN itu dipanggil oleh HRD perusahaan. Setiap handphone itu dipinta paksa. Dibuka ada grup WA yang selama itu ada grup WA atau ada kontak ada nama SPN, dia buka dan nomornya dicatat. Dan ternyata itu menjadi dasar, salah satu dasar perusahaan untuk mem-PHK dan mencari orang-orang yang masuk di SPN. Dan itu sampai sekarang masih berlangsung terus-menerus. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah, itu dari persoalan serikat pekerja. Nah, sebenarnya semenjak mereka mulai berkomunikasi dengan SPN sekitar bulan April tahun lalu, dan kemudian terbentuk kepengurusan SPN di bulan Mei ini dan aktif mulai di bulan sekitar September. Isu utama pada waktu itu adalah soal K3. Oke. Karena di sana banyak sekali kecelakaan kerja yang perusahaan bukan hanya kurang dan minim. Saya sampaikan tidak ada tanggung jawab itu. Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab terhadap persoalan isu-isu K3. K3. Bang, biar sahabat podcast juga tahu, K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Nah, itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Nah, makanya saya di beberapa waktu kemarin mengajak, mari jadikan tragedi di GNI di Morowali Utara ini menjadi salah satu spirit untuk merevisi Undang-Undang K3 Nomor 1 tahun 70. Karena ini pertama sudah terlalu lama dan kedua sudah tidak relevan lagi karena tidak ada efek sanksi yang berupa efek jera dalam undang-undang itu. Nah, sekarang dari tahun 70 sampai sekarang 2023 saya kira sudah sangat luar biasa perkembangannya. Apalagi sekarang sudah di 4.0, saya kira perlu di-upgrade undang-undang itu. Nah, isu K3 ini bukan hal yang sederhana. Kalau kemarin banyak yang mengira bahwa ledakan yang terjadi maksud saya ledakan gerakan yang terjadi di sekitar 1 bulan yang lalu di PT GNI akibat dari kecelakaan kerja laki dan perempuan di salah satu wilayah PT GNI yang kebetulan yang bersangkutan adalah seleb TikTok. Gitu. Nah, saya bilang awalnya bukan dari situ. Itu efek yang muncul di publik secara sporadis besar pada waktu itu. Tapi sebelum-sebelumnya banyak, Pak. Sebelum itu ada kejadian eksavator itu mau ngeruk di salah satu gunungan tumpukan tanah. Begitu ngeruk ternyata nyangkut sesuatu nggak bisa ditarik. Akhirnya dikeruk secara pelan-pelan. Ternyata dalam tumpukan itu ada eksavator, Pak. Dan ekskavator sudah dibersihkan, ternyata di dalam masih ada operatornya, masih ada manusianya, Pak. Dan itu baru ketahuan 2 hari kemudian. 2 hari kemudian. Artinya bahwa selama 2 harian orang ini, manusia ini berada dalam ekskavator dan kemudian ditimbun oleh tanah. Respon pemerintah daerah atau pihak berwenang? Sampai sekarang tidak ada. Bahkan dengan luar biasanya Bupati Morowali Utara menyampaikan bahwa memberikan kesaksian bahwa yang para TKA Cina kerjaan lebih berat katanya dari tenaga kerja Indonesia. Yang ini sebenarnya ingin saya uji sejauh mana dia bisa memberikan statement seperti itu. Karena di kita ini tenaga kerja lokal itu operator ekskavator gajinya cuma 3 sampai 4 juta, Pak. Tapi untuk TKA Cina itu bisa belasan juta, Pak. Dan itu fakta. Itu menjadi salah satu persoalan. Nah, sebelum ke sana saya mau kembali lagi soal kecelakaan kerja. Sebelumnya, Pak, saya ini baru bawa sampel nih ya, bukan keseluruhan dokumen yang ada di kami. Ada 3 sampel kejadian, 1 kecelakaan kerja ini yang bersangkutan
bertugas menyiram slag, kemudian ditemukan di tempat pembuangan slag atau slat gitu loh. Nah, kondisinya Bisa ditunjukin? seperti ini, Pak. Bagaimana hati kita nggak tersentuh, bagaimana nurani kita nggak tersentuh dengan kejadian kayak gini. Ini manusia, ini bukan daging unggas yang bisa dimasak. Ini kondisinya seperti ayam bakar seperti ini. Ini baru ini saya tampilkan, Pak. Karena saya udah nggak tahan lagi mesti bagaimana dan bicara dengan siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada kiln terbakar karena dia lokasinya di Oiskren Smelter diproduksi. Itu kebakar dan dia meninggal di kabin Hoskren. Kondisinya sudah tak berbentuk. Ini udah melebihi rendang. Kondisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan kami nggak nangis di sana, kawan-kawan kami nggak marah di sana, dan jengkel dengan situasi ini. GNI sudah tidak bertanggung jawab, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seolah tutup mata di sini. Jadi kecelakaan kerja di sana bukan kecelakaan hanya tergores, luka, potong jari, bukan. Tapi sampai kejadian seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada tindakan tegas. Sampai saat ini tidak ada upaya hukum apapun. Tanggung jawab seperti apa saya juga tidak tahu. Dan ini sudah kami laporkan pada Menteri Tenaga Kerja. Tapi tidak ada respon yang bagus. Yang ketiga, yang ini yang paling sering, Pak. Terlindas dump truck. Di sana tuh sering, Pak, seperti ini. Ini boleh dikatakan kecelakaan kerja yang menurut kami tergolong ringan. Walaupun meninggal. Ringannya aja meninggal gitu loh. Dalam artian ya dibandingkan dengan yang kayak gini gitu loh. Bang, coba sebentar, terlindas dump truck sering. Coba lebih detail, kok bisa? Nah ini saya ambil contoh. Ini sekitar udah kasus gede seperti ini 5 hari yang lalu, kalau nggak 6 hari yang lalu itu kejadian lagi, Pak. Jadi kondisi habis hujan, lokasi itu sudah sebenarnya tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan, tapi dipaksakan dilakukan pekerjaan karena perintah atasan. Yang terjadi apa? Ini belum saya print karena masih ada di soft file. Itu posisinya akhirnya dump truck itu dia tergelincir, dia jatuh dan dia tertimbun oleh longsoran tanah sehingga sopir ini loncat karena dia harus menyelamatkan diri, dan ternyata loncatnya itu kepala duluan, Pak. Begitu kepala duluan dia tertimpah dengan tumpukan tanah juga dan meninggal. Gitu. Jadi ada situasi-situasi yang mestinya bisa diantisipasi ketika K3 itu, sistem K3 dilaksanakan, di sana ternyata tidak. Dan itu tidak cuma sekali 2 kali. Itu sering dan sudah sering diingatkan. Tapi seolah manajemen PT GNI tidak peduli soal itu. Bang, punya data korban meninggal K3 udah berapa? Kita puluhan, Pak. Belasan lah kalau boleh, nggak boleh mau dikatakan puluhan. Kan di atas 10. Oke. Itu yang terdokumentasi. Belum yang nggak terdokumentasi. Dan ada dokumentasi yang kami belum berani ke publik karena posisinya dia semacam tertutup oleh kelindas oleh semacam barang yang membara. Keluarga nggak ada yang bersuara? Sampai sekarang. Atau ada tekanan juga? Soal itu saya belum dapat laporan. Tetapi sampai sekarang belum ada yang mempersoalkan. Paling banter hanya protes ke perusahaan, dan itu pun seolah perusahaan juga tidak mau peduli. Kenapa saya katakan tidak mau peduli? Yang jelas-jelas sudah viral, 2 orang yang tadi saya meninggal, yang salah satunya seleb TikTok, itu santunnya sampai sekarang belum selesai, Pak. Gitu loh. Ini contoh-contoh kecil, contoh-contoh beberapa hal yang ini belum saya buka dimanapun. Gambar-gambar seperti ini. Kalau pegiat TikTok tadi meninggalnya kenapa? Dia karyawan juga PT GNI. Dia karyawan di PT GNI. Dia operator ekskavator. Ada konsleting atau apa sampai terjadi ledakan. Dan dia tidak, begitu terjadi ledakan itu ada semacam switch atau apa gitu yang ketika itu terbakar maka dia akan ngunci dan tidak bisa terbuka. Kemudian ledakan itulah yang kemudian dia tidak bisa terbuka dan dia terpanggang di dalam. Kondisi seperti itu. Nah, itu persoalan K3 yang menjadi rutinitas dari dulu sampai dengan ramainya kasus di PT GNI.
Kemudian persoalan-persoalan lain tentang kemudian ada ketimpangan persoalan upah yang tadi salah satu yang saya cerita. Ada karyawan PT GNI yang sama-sama operator eksavator pun dengan TKA Cina itu upahnya berbeda. Untuk tenaga kerja lokal atau warga negara Indonesia gaji 3-4 juta, paling banter 4,3, 4,2. Tapi TKA Cina bisa belasan juta. Bahkan ada salah satu risetnya, saya lupa namanya, itu TKA Cina gaji sampai 30 bahkan sampai ada yang 50 juta. Apa sih pertimbangan perbedaan itu menurut Bang Puji? Saya tidak tahu. Yang jelas ini adalah hal-hal diskriminasi yang mestinya sudah bukan zamannya lagi. Karena Indonesia meratifikasi konvensi ILO tentang diskriminasi, baik terhadap upah, baik terhadap pekerjaan maupun apapun itu di dunia kerja. Dan mestinya tidak ada. Nah, ini yang ingin saya tekankan, Menteri Tenaga Kerja harus paham tentang konvenan-konvenan ILO yang diratifikasi di Indonesia dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ada beberapa info yang mengatakan karena perbedaan skill. Menurut Bang Puji? Skill yang mana saya ingin tanyakan. Di sana kalau mau jujur, hayo silahkan cari. Kita kalau misalnya ada punya data yang berbeda dengan SPN, hayo kita compare data. Yang di sana itu TKA Cina dan TKI kerjanya sama. Dari urusan yang yang butuhkan skill sampai yang nggak berskill, TKA Cina juga ada. Sekali lagi mohon maaf, bukan berarti kami anti TKA Cina, ini bukan soal rasis loh ya. Karena mereka menyampaikan bahwa TKA itu transfer knowledge. Mohon maaf, omong kosong. Omong kosong, termasuk Wamen bicara transfer knowledge, omong kosong. Termasuk kemarin Komisi 7 bilang, ada anggota Komisi 7 bilang DPR RI bahwa itu transfer knowledge, omong kosong. Karena sesungguhnya tidak ada. Jangan ngajinya lewat medsos, ayo buktikan secara fakta. Saya mengajak kepada siapapun yang kemudian menyanggah keterangan-keterangan ini, ayo compare data dengan kami SPN. Karena kami punya dokumentasi itu dan kami punya fakta-fakta itu. Nah, itu kemudian ada kesenjangan lain. Contoh begini, saya sama dengan Pak Iksan, contoh sama-sama operator eksavator. Saya punya tunjangan skill, Pak Iksan nggak punya. Atau kita berdua, saya kerja 1 tahun, Pak Iksan 1 tahun. Saya dapat, Pak Iksan nggak dapat. Sama-sama kita di eksavator, saya kerja 2 tahun, Pak Iksan 1 tahun, saya dapat, Pak Iksan nggak dapat. Itu terjadi di sana. Kesenjangan-kesenjangan ini yang berlarut-larut sehingga teman-teman berpikir di sana akhirnya membutuhkan serikat pekerja sehingga bergabung di Serikat Pekerja Nasional. Bang, kenapa semua tutup mata? Ini yang juga sedang kita cari. Ada kesepahaman atau kesepakatan besar apa sehingga harus mengorbankan anak bangsa? Ada konspirasi apa yang sehingga harus mengorbankan anak bangsa? Sampai kemudian tragedi rusuh, tragedi penyerangan, saya katakan dengan tegas, tragedi penyerangan TKA kepada TKI di tanggal itu, di saat mogok kerja itu terjadi. Kenapa saya katakan penyerangan? Ketika teman-teman di sana, kawan-kawan kami, mogok itu nggak cuma sekali 2 kali Pak, sebenarnya udah 3 kali. Pertama, kedua nggak ada persoalan, ketiga pun sebenarnya nggak ada persoalan karena semua juga berdasarkan surat. Ada permohonan dan pemberitahuan aksi, unjuk rasa dan mogok kerja ke Dinas Tenaga Kerja, ke kepolisian, semua dokumentasi ada. Artinya kami sudah menggunakan mekanisme perundang-undangan. Nah, hingga suatu ketika ada kawan-kawan kami, anggota kami yang masih ada di dalam, ingin mengikuti mogok kerja. Karena mogok kerja ini bukan perintah diktatornya pengurus SPN, bukan. Ini hasil kesepakatan bersama, hasil rapat. Sehingga muncullah surat-surat sebagaimana mekanisme undang-undang. Nah, begitu sudah masuk, mereka keluar dilakukan, ada yang melarang, ada yang menghalang-halangi agar tidak ikut mogok. Akhirnya dikirimlah sebagian orang untuk melakukan penjemputan ke sana. Dan itu pun tertib. Kami punya dokumentasinya. Tertib karena jaraknya itu jauh. Dan itu luar biasa gede PT GNI itu. Untuk keliling di PT GNI itu gak cukup 1 jam Pak. 1 perusahaan. Sehingga bawa motor. Nah, sampai kemudian di salah satu gedung smelter itu tiba-tiba dihadang oleh sekelompok TKA Cina. Saya tidak tahu bahasanya apa, artinya apa, cuman saya menangkap kesan bahasa mereka seperti marah karena teriak-teriak.
sehingga terjadi saya nggak tahu apakah itu adu mulut ataukah itu menjelaskan, cuman karena omongannya adalah teriak-teriak, hingga tiba-tiba langsung kawan-kawan kami dihantam dengan tongkat-tongkat besi itu, dengan potongan-potongan besi itu. Nah, dihantam, kawan-kawan kami tidak melakukan perlawanan, kawan-kawan kami lari tunggang langgang. Sehingga kemudian yang dekat dihantam pakai pipa besi, motor juga dihajar sampai pada rusak, dan sampai detik ini kami mempertanyakan motor-motor anggota kami yang dirusak TKA Cina sampai sekarang tidak tahu di mana rimbanya. Kami sudah punya dokumen foto, surat-surat motor kami juga sudah lengkap, sudah masuk di DWP. Kami ingin pertanyakan ini. Kemana motor, bangkai-bangkai motor ini kalau memang masih sudah disebut bangkai karena rusak? Bang Puji maksudnya ingin menyampaikan ada upaya penghilangan barang bukti. Penghilangan barang bukti. Penghilangan barang bukti. Nah, kemudian dan saya punya dokumentasi kawan-kawan saya banyak yang luka di sana. Baik luka tergores, berdarah maupun luka yang sobek. Dan pasti berdarah kalau sobek. Maupun yang luka lebam. Kami sudah punya itu. Kalau kemudian dikatakan apalagi ada narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok, mohon maaf, institusi dan instansi yang mengatakan bahwa tidak ada penyerangan oleh TKA, tolong tunjukkan yang benar seperti apa. Hayo sekali lagi, saya ajak untuk compare data dengan saya. Dan tenaga kerja lokal yang diserang sudah juga melakukan visum. Tenaga kerja lokal, laporan sepertinya ini ada upaya-upaya hal yang tidak fair dalam proses pemeriksaan di perkara pidana ini. Ini yang salah satu menjadi tuntutan kami. Gitu. Nah, narasi kemudian dibangun bahwa ada yang meninggal. Benar katanya ada yang meninggal, tadinya 3 orang jadi 2 orang. Mereka sudah sebutkan nama, sebutkan inisial di beberapa media online. Maksudnya dari TKA? Dari TKA dan TKI-nya. Mereka sebut inisial dan sebut nama, sampai umurnya. Walaupun sampai sekarang kami masih mencari kebenarannya tentang itu, karena sampai sekarang kami tidak tahu di mana rumah dukanya. Dan kawan-kawan kami tidak tahu di mana rumah dukanya. Pertanyaan saya satu, karena yang merilis ini pertama kali Kapolri dan juga Menaker dan Wamenaker, saya ingin bertanya, tolong jawab secara jujur, tegas kepada publik seluruh rakyat Indonesia. Meninggalnya mereka kenapa kalau memang mereka meninggal? Karena benda tajam, karena benda tumpul, atau karena sakit? Tolong tunjukkan, kata di visum. Harus fair dong. Jangan digiring-giring bahwa kemudian bahwa ini TKA ini tidak melakukan penyerangan, kemudian ada yang meninggal, sedangkan tidak bisa dinafikan bahwa ada kawan-kawan kami yang terluka. Dan penyerangan yang ada adalah penyerangan TKA dengan TKI kepada TKI. Banyak kawan-kawan kami yang luka, banyak motor yang rusak, yang sekarang motor itu di mana kami nggak tahu. Dan mohon maaf sekali lagi, saya minta dengan hormat kepada Kapolri dan Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolres Morowali Utara, lakukan penanganan proses ini dengan fair, dengan adil. Bang, saya coba klarifikasi dulu agar informasinya lebih clear. Yang Bang Puji maksud yang meninggal dari 3 ke 2 ini, itu tenaga kerja lokal? Satu TKA Cina, satu tenaga kerja lokal, warga negara Indonesia. Ini yang kami minta untuk diperjelas. Meninggalnya kenapa? Pasti jangan kemudian hanya membuat narasi di sana ada rusuh kemudian ada yang meninggal, tapi nggak disebutkan meninggalnya kenapa. Padahal mereka sudah visum. Dan katanya dilakukan visum. Mestinya sudah ada ketahuan dong. Tapi sampai sekarang tidak ada yang merilis itu. Kenapa meninggalnya? Nah, ini yang saya minta agar ini dibuka ke publik sehingga seolah tidak menyalahkan, menggiring opini bahwa tenaga kerja lokal atau warga negara Indonesia itu yang membuat masalah. Kami warga negara Indonesia cinta dengan Indonesia. Kami cinta NKRI dan kami tidak mengganggu dan melawan pemerintah. Tapi kami ingin negara hadir ketika kami diperlakukan tidak adil dalam situasi ini. Dan ketika sampai saat ini ada 17 yang dirilis oleh Polri, 17 orang tersangka warga negara Indonesia dan pekerja PT GNI. Tetapi sisi lain tidak bisa dinafikan bahwa ada motor kawan-kawan kami yang rusak, kawan-kawan kami yang terluka. Dan sampai detik ini saya ngobrol dengan Pak Iksan, tidak ada satupun TKA Cina yang ditahan
maupun diperiksa. Satu pun tidak ada yang diperiksa. Apakah iya kawan-kawan saya melukai diri sendiri? Apakah iya kawan-kawan saya merusak motornya sendiri? Dan ternyata dari 17 orang tersangka, dari nama yang dirilis oleh Polri, saya kemarin ngutus orang. Ternyata ada nama tersangka yang tidak dirilis oleh Polri. Penjelasannya gimana, Bang? Sampai sekarang saya belum dapat konfirmasi kenapa dan mengapa. Ada berapa orang yang tidak masuk rilis? Yang kemarin bisa kita temuin baru 1. Semoga tidak bertambah. Semoga tidak bertambah. Tapi ada 1 nama yang tidak dirilis Polri di luar yang 17. Ya. Berarti ada 18 yang saat ini menjadi tersangka kasus GNI. Dan parahnya lagi, Kapolri, Menaker, dan Wamenaker merilis bahwa ini adalah mereka para tenaga kerja PT GNI yang bentrok adalah TKI dan TKA. Tetapi ada hal yang confuse. Selang beberapa hari kejadian, PT GNI merilis berita bahwa yang meninggal adalah bukan pekerja PT GNI. Dan nama TKI atau tenaga kerja lokal warga negara Indonesia itu tidak tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Valid, Bang? Valid. Kondisi masyarakat sekitar? Kondisi masyarakat sekitar ini yang kami juga sedang telusuri, karena sebenarnya kondisi masyarakat sekitar kalau kita lihat cerita-cerita yang lain sebelum kejadian ini meledak, sebenarnya sudah banyak reaksi karena masalah-masalah persoalan tanah di sana. Cuman saya belum berani ngomong jauh karena di luar domain kami. Kecuali kami nanti melakukan beberapa hal bersama, baru saya berani untuk bicara itu. Itu. Nah, ini yang saya harapkan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Jangan ada yang ditutupi, dan saya minta untuk fair dalam melakukan proses pemeriksaan pidana ini. Jangan tebang pilih. Nah, kalau toh memang misalnya ada keadilan di sana, ada yang harus dilakukan di sana, ya kami harap negara hadir. Fair. Kalau toh sebenarnya kalau fair pun menurut saya masih kurang. Kenapa masih kurang? Ini yang dirugikan adalah warga negara Indonesia, anak-anak bangsa. Yang mestinya pemerintah, hukum di Indonesia lebih melindungi warga negaranya. Lebih melindungi anak-anak bangsa. Kalau saya boleh meminta, minimalnya fair. Hayo sama-sama terbuka. Dan mohon maaf, persoalan K3 sampai sekarang belum selesai di GNI. Ratusan miliar anggaran Dirjen Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 Kementerian Tenaga Kerja. Kalau tidak salah ada 420 miliar 210 juta rupiah untuk kebutuhan anggaran tahun 2022. Ya, terus kerjanya ngapain Dirjen? Melihat kasus GNI yang tidak selesai-selesai ini. Saya belum bicara soal kasus-kasus di pertambangan nikel yang lain selain GNI. Karena kasus-kasus seperti ini hampir rata di pertambangan, terutama di wilayah nikel yang saat ini ada di Morowali, Morowali Utara, dan Halmahera. Dan saya belum bicara lebih jauh soal pertambangan itu. Oke, Bang. Saya pikir di sesi terakhir kita harus tanya kepada Bang Puji, apa strategi SPN ke depan? Pertama, kami sudah menyiapkan para kuasa hukum, karena ini yang paling urgent saat ini. Yang harus diberikan pendampingan adalah kawan-kawan yang dijadikan tersangka, dikorbankan untuk dijadikan tersangka. Yang kedua, tuduhan mereka apa, Bang? Pengkerusakan. Pengkerusakan. Dan kawan-kawan kami yang di pengurus SPN pun juga di PHK, salah satu alasan dan tuduhannya adalah provokator. Nah, kami mempersiapkan kuasa hukum terhadap mereka dan keluarganya, dan kemudian SPN tentunya akan melakukan langkah-langkah advokasi terkait hubungan industrialnya, dalam hal ini K3, kemudian kebebasan berserikat dan lain sebagainya yang terjadi di PT GNI. Dan ketiga,
kami tidak akan berhenti untuk menggalang kekuatan terkait hal ini. Nah, soal menggalang kekuatan ini seperti apa dan kepada apa dan akan melakukan apa, tentunya kami sudah punya rencana itu. Ya, kita akan lihat itikadnya. Dan satu yang ingin saya sampaikan, kasus ini, kasus di PTG ini, kami tidak ingin hanya berhenti terhadap kasus rusuhnya saja. Ya. Karena kasus rusuh ini hanya efek. Yang menjadi hal sangat fundamental di sana adalah kasus-kasus hubungan industrialnya, kasus K3, kebebasan berserikat, keberadaan teman-teman SPN di sana itu menjadi penting sebenarnya, bisa dijadikan sebagai salah satu jembatan penyelesaian beberapa persoalan di PTGNI. Nah, kami minta agar PTGNI melakukan penghentian PHK terhadap pengurus dan anggota SPN, hentikan intimidasi. Berikan kebebasan berserikat bagi kawan-kawan pekerja di sana untuk bergabung di SPN. Kami juga tidak akan merongrong, kami hanya ingin menjaga hak-hak kami. Dan itu tentunya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kami minta itu, salah satunya K3 ini berjalan sebagaimana mestinya, dan kami berharap pengawas baik itu di kementerian maupun di Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota juga menertibkan jangan sampai pengawas atau petugas sistem K3 di PTG ini dipegang oleh TKA Cina, karena mereka tidak paham dengan regulasi di Indonesia. Dan mestinya ini diserahkan kepada tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, paling nggak minimal tahu tentang beberapa regulasi di Indonesia. Kami minta penghentian union busting, penghentian PHK terhadap kawan-kawan pengurus dan anggota SPN, dan hentikan upaya-upaya intimidasi dan adu domba. Satu hal yang saya sampaikan di sini baru pertama kali, PTG ini melakukan upaya-upaya adu domba. Dia membuat sayembara. Ada pengumuman dengan dua bahasa, satu bahasa tulisan Cina, satu yang saya duga tulisan Cina, yang kemudian satu pakai tulisan bahasa Indonesia. Pengumuman tersebut salah satunya berisi begini: barang siapa bisa menunjukkan orang-orang yang ikut aksi yang di bawah komando Serikat Pekerja, yang dimaksud saya menduga keras itu SPN, itu akan diberikan hadiah. Nah, itu saya kira ini sayembara yang mengadu domba terhadap sesama tenaga kerja. Sedangkan hal ini mestinya tidak patut untuk dilakukan di sebuah perusahaan, apalagi dalam skala internasional. PTGNI ini bukan perusahaan kecil. Dan saya kira mestinya pemerintah tidak tutup mata dengan itu. Menteri Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, dan Bupati Morowali maupun Gubernur Sulawesi Tengah mestinya juga ambil peduli. Jangan hanya kemudian mengambil hasil tapi tidak peduli dengan nasib pekerja buruh di PTGNI. Oke. Sahabat, berikan sikapmu atas persoalan bangsa ini. Terima kasih Bang Puji sudah hadir dan berbagi kisah dengan kami. Insya Allah bahwa kami akan mendukung hal-hal yang memang harus dibuktikan kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak.